Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Hamka pernah menceritakan kekhawatiran penguasa feodal tentang Islam. Ketika Jawa masih diperintah oleh peradaban yang mewarisi tradisi agama lain, raja dan penghuni keraton semuanya memiliki kuasa yang tidak dapat disangkal. Nama mereka tidak dapat disebutkan secara langsung. Ketika menghadap raja, mereka tidak diperbolehkan untuk menghadapinya secara langsung ke wajah, tetapi harus menatap ke kakinya. Kemudian masuk Islam dengan damai, dan ajaran hidup yang dibawanya paling mudah dicerna oleh pikiran. Manusia diperintahkan untuk menyembah satu Tuhan saja. Manusia diperintahkan untuk menjauhi dosa minuman keras, judi, perzinahan, pertikaian, dan penipuan. Tidak ada sujud atau ruku yang diperbolehkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Tidak peduli betapa mulianya garis keturunannya. Bahkan berdiri untuk memberi hormat kepada kedatangan seseorang saja tidak diperlukan, karena Rasulullah saja menolak perlakuan seperti itu. Dengan kedatangan Islam saat itu, membuat feodalisme terancam. Akal sehat manusia yang melihat seorang raja sebagai manusia biasa yang hanya berdaging dan berdarah seperti semua manusia, itu ternyata sesuai dengan ajaran Islam. Manusia seolah terbangun dari tidur panjangnya. Warga golongan bawah yang dulunya hanya mengabdi kepada manusia lain, kini telah membebaskan diri dengan sumpah suci untuk mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak disebarkan dengan kekerasan, juga tidak dengan semangat mengkhianati para penguasanya. Namun, para pemimpin yang terbiasa dimabuk hormat dan sembah sujud pun tak urung merasa gerah. Orang-orang tidak lagi menundukkan kepala untuk menyambutnya. Mereka berani mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan berjalan beriringan dengan raja dan kerabatnya. Puluhan tahun setelah itu, Belanda masih terus menggunakan standar gandanya. Pemerintah kolonial membangun sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan pendidikan agama. Alasannya, karena pemerintah kolonial tidak memihak satu agama tertentu. Akan tetapi mereka juga yang membiayai pembangunan sekolah-sekolah yang didirikan oleh kalangan tertentu. Jadilah umat Islam dimurtadkan. Dan kalau tidak mau murtad, minimal disekulerkan. Belanda tahu betul besarnya makna jihad, atau beratnya kalimat takbir di medan gerilya. Nama Allah lah yang disebut-sebut oleh para inlander yang tak mau mengaku bahwa bangsanya tidak memiliki kemanusiaan. Bagi para pejuang, rasa takut yang mendalam kepada Allah membuat mereka tak lagi mengenal takut pada bedil dan peluru. Kisah-kisah perang Badar dan Uhud membuat mereka berjubel mengantri hendak segera melihat wajah Tuhannya. Sejarah hijrah yang membuat warga Bandung lebih rela meninggalkan kampung halaman di lalap api ketimbang harus menyerahkannya pada bangsa pencuri. Pekik Allahu Akbar, itulah yang membuat lelaki lembut dan sederhana seperti Bung Tomo bisa menggerakkan begitu banyak orang untuk angkat senjata dan mengangkat maut. Masjid dan langgar-langgar adalah mimpi buruknya pemerintahan sekuler. Bangsa-bangsa Eropa yang pernah menjajah Asia tahu betul bahayanya Islam. Islam memerdekakan manusia dengan memastikan bahwa mereka tidak menerima perintah selain darinya. Tidak dari keraton, tidak dari penjajah. Islamlah yang menyuruh mereka untuk tidak tinggal diam ketika dizolimi. Allah dan Rasul-Nya lah yang mengajari manusia bahwa mereka punya hak untuk menuntut qisas, dan semua yang berjenis manusia tidaklah beda di hadapan hukum. Manusia-manusia merdeka ini masih saja membuat heran banyak bangsa. Hingga kini, banyak orang tak habis pikir mengapa umat Islam melaksanakan syau. Dalam pandangan mereka, tidak makan dan minum seharian adalah tindakan menyiksa diri. Tapi syaum bukan untuk menyiksa diri, karena jika ada syaum maka pasti ada berbukanya. Islam menerangi jalan menuju kemerdekaan hidup. Merdeka dari penindasan, merdeka dari ketakutan,
merdeka dari kungkungan syahwat. Beginilah umat yang ditakuti para penjajah sejak dahulu kala. Mereka makan dan minum, tapi tidak cemas kalau harus hidup prihatin. Mereka boleh menikmati hartanya, namun siap melarat demi nyawa, bangsa, dan agama. Merekalah golongan yang meniru Abdurrahman bin Aufra yang kaya raya namun siap miskin demi hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah kaum yang mengikuti Mushab bin Umairah yang tadinya pemuda perlente namun mencampakkan semuanya demi tugas dakwah. Mereka itulah para penerus Bilal bin Rabah yang meski disiksa sekeras apapun, lisannya tetap memuji Allah. Syaum dan kemerdekaan negeri ini memang memiliki ikatan yang erat. Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada bulan Ramadan ketika umat Islam berlatih sebulan penuh untuk memerdekakan dirinya dari hawa nafsu. Manusia hanya bisa merdeka jika ia menghamba kepada Allah dan hanya kepada Allah. Islamlah yang memerdekakan negeri ini, bukan ateisme dan sekularisme yang hanya muncul ketika keadaan sudah aman. Syaum adalah sebuah pernyataan sikap bahwa manusia tidak mesti dipenjara oleh nasib, keadaan, bahkan dirinya sendiri. Ketika umat ini sudah tidak paham lagi makna syaum, lepas sirnalah kewibawaannya. Jangankan mengusir penjajah, mengukur harga diri pun tak akan mampu.